Terea bentar, ngambil Terea. Udah mulai kan. Yeah. Tahu nggak ini siapa? Greenwood ya. Greenwood ya. Ada satu lagi. Ayo coba. Iya. Itu siapa? Our star boy Bukayo Saka. Kok tiba-tiba ada Bukayo Saka? Kok nyambung? Dua winger katanya bakal menggobrak-gabrik Liverpool. Ada Milos Kerkez, bos. Jangan sok jago ya, winger-winger sok punya nama. Hidungnya agak kembang kempis tuh masalah. Jangan sok asik. Ini Liverpool. Give some respect our team, boy. Ya, sok asik kalian semua ya. Udah, Mat, tutup. Tutup ya. Yaudah guys, seperti biasa kita mau review UCL semalam seru banget. 2 hari terakhir nih seru banget. Ada City yang kalah, ada PSG yang kalah, dan ada tim-tim yang menang. Seperti biasa sebelum mulai subscribe dulu. Kita on the way ke 1 juta. Let's go. Kalau 1 juta subscriber Ali botak dan Ali Ali akan keliling Indonesia jalan kaki. Iya Li. Kan, Li? Hah? Kalau 1 juta ente bakal jalan kaki. Dari Sabang sampai Merauke. Jalan kaki. Bener jalan kaki ya? Enggak lah. Emang gak ada tuh fans si Ono si biru katanya mau jalan dari Sabang Bukan sampai biru. biru kan? Fans Arsenal itu. Oh, itu fans Arsenal. Iya. Malu banget lu. Maksudnya? Udah dia si Arsenal. Masih biru siapa? Astagfirullahaladzim. Nggak, itu kalau gitu case-nya kalau misalkan Arsenal nggak menang lawan Bayern, kalau Arsenal menang lawan Bayern dia bakal jalan. Ternyata Arsenal menang lawan Bayern dia jalan. Lagi jalan. Bukan fans Arsenal. Bukan bener sih biru. Sorry, dia fans biru deh. Iya. Ya pokoknya di Iya, gimana sih, Mat? Iya, lupa. Udah, Gil, stop Gil. Ya itu seperti biasa nih, ada parfum Wembley, kalian udah bisa beli di offline, ada di Ion, di BSD dan Ion Tanjung Barat. Udah ada offline-nya. Oh ini store Wembley. Bukan store-nya, tapi dia ada di Ion. Lu kalau ke Ion bisa Nah beli. kan Ion banyak stand-standnya. Nah, ya itu. Ini ikut ya kalau jam 10 malam ikut diskon ya? Ikut diskon ya? Bukan sushi, ini bukan sushi. Bukan sushi. Tentang Ion semua jam 10 diskon. Bukan begitu. Enggak begitu ya. Ada yang gak pernah ke Ion, tau gak siapa? Ini gak pernah ke Ion. Gak pernah ke Ion ya. Gua gak pernah ke Ion tapi setiap hari melewati. Ion emang apaan? Oke, Bas. Capek gue. Ya dia sering ke Sarana Square. Ya apa nih Sarana Square nih? Iya, biasa, Mat. Sarana Square di mana? Tolong kamera, tolong kamera. Oh Sarana Square. Tolong kamera. Tolong. Oh tempat gym dia. Iya, anytime. Tolong kamera. Langsung aja Li ke match Liverpool Marseille, kok bisa lu Ini ngebantai? langsung bahas Liverpool. Iyalah. Bentar, jangan langsung ke Liverpool, Mat. Langsung nggak mau tahu Tim gue. yang sok-sok punchline nih tim anjing. Enggak lah, Santai. Tim yang mencetak 3 gol cuma Liverpool, Mat. Tim besar Apa Arsenal Ada juga 3? Bilbao 3. Arsenal 3. di Premier League. Arsenal 3. Arsenal Kebobolan. Arsenal 3. Kebobolan enggak? Tadi lu kan nyetak gol. Kebobolan enggak? Nyetak gol 3 enggak? Tapi kebobolan hitungannya kebobolan dan gol 3. tim kecil. Kita yang mengatakan tim besar. Langsung ke Liverpool. Langsung ke Liverpool ini. Bahas, cepat. Enggak malu. Tim Enggak. Premier League yang menang 3-0 cuma Liverpool. Enggak malu. Gini yang dibilang apa? Tim kecil Liverpool. Wah ini orang parah sih ini orang. Lo kalau tahu aslinya guys, kalau dia kalah merengut di pinggir. Semua orang nggak direspon sama Kemarin dia. lawan apa tuh ya di Premier League? Kita habis nonton Berni. kita gini, ngomel dia dari Iya ngomel. Wah gua nggak ngerti nih orang. Gue pengen Liverpool tiap tahun juara kalau kayak gini. Dia ceria mulu. Gue demi keceriaan temen ya. Enggak, pertanyaan gue, kapan kita kalah? Kan imbang kemarin. Imbang. Nah, BTW ini sebelum lu masuk, jadi Marseille ini sebelum lawan Liverpool dia tuh mencetak 17 gol dari 4 pertandingan sebelumnya. Serius? Terus Liverpool ya ada 1 match yang 9 gol. kan sebelum ini 4 hasil imbang kan. Ada 1 match yang 9 gol. Sebelumnya 4 hasil imbang dan mereka itu sebelumnya di Champions League ngalahin Newcastle di kandang. Bener. Gitu. Jadi Seriin PSG. Marseille nih. Iya, Marseille. Nah, jadi dia ini gimana game semalam? Kok lu bisa bantai-bantai tim 3-0? Untung Nwaneri belum kesana, San. Lu bayangin kalau Nwaneri udah kesana, udah digini-gini nama dia nih anjing nih. Bangsat, untung baru hari nih dia. Gil ngomong kotor Gil, Masya Gil. Kalau ada Nwaneri di Marseille beda cerita, semalam enggak akan 3-0. Iya. 6-0. Coba di kantong ada siapa di kantong? Hah? Di kantong ada siapa? Siapa? Doku. Ajar, gue yang mancing. Gue kurang ajar. Gue yang mancing. Kurang ajar lo. Gue biar gini di tengah. Dia yang mancing, dia yang diserang aja. Oke, langsung aja ya ke Liverpool ya.
Menurut gua ini pertandingan yang sangat luar biasa, Mat. Kita bisa memanfaatkan dari segala lini belakang gak ada Konate, masuklah Joe Gomez. Di situ Joe Gomez bisa menggantikan peran Konate, duet sama Van Dijk. Sabtu hari yo. Duet sama Van Dijk menurut gua boleh dicoba di Premier League. Bahkan dari Kerkes overlap, dia bermain sama Florian Wirtz itu bener-bener kayak ringan, santai, nggak seperti ada Cody Gakpo. Bung Ahai Hadi Gunawan. Belum selesai. Ketika Cody Gakpo masuk, gua terima kasih banyak, dia menjadi super sub, mencetak gol di menit akhir, memberikan posisi Liverpool lebih aman lagi ya, walaupun 2-0 aman. Terus bukan kill the game, kita 2-0 itu dari awal pertandingan kita udah kill the game. This is Liverpool, bro. Don't disrespect our team. Oke, terus dari kanan ada Frimpong, ini sumpah keren banget ini pemain. Mo Salah masih belum kelihatan di match kemarin. Mungkin di Premier League dia akan kembali lagi dengan kualitas yang dia punya. Yang gua salut adalah si Florian Wirtz sama Szoboszlai, ini bener-bener tiki takanya luar biasa banget. Ada Ekitike pun taka-tiki. Oh, 3 taka. Terus Mulai salah ngomong banget. terus sama Ekitike menurut gua, ayolah, gua tahu lu pemain muda, lu bertalenta, tapi jangan menunjukkan bahwa lu tuh seperti Messi. Lu bukan Messi. Lu harus main umpan-umpanan. Tahu enggak? Hah? Dia siapa? Dia sekelas Jackson. Enggak. Dia lebih dari Jackson. Wah, jok. Si benerin rambut doang. Rambut bawah nggak dibenerin. ini udel. Iya. Gil. Udel Kotor Gil. Udel kotor makanya kotor. Ayo adu-aduan udel kotor yuk. Iya sih aneh banget sih. Apaan sih? Anjing banget sih. Enggak. Awan sih. Enggak nyambung. Tiba-tiba ngomong kotor lagi. Enggak di tempatnya. Ngomong kotor enggak di tempatnya nih. Agil udah briefing. Agil udah briefing. Tolong kalau ada destroyer ngomong kotor dikurangin. Dia yang ngomong kotor. Ya dipancing-pancing Gil. Tempatnya Nah, pas. ini kembali ke inti gamenya lah, please. Menurut gua Greenwood nggak seperti yang orang omongkan, nggak seperti orang yang menakutkan bilang Greenwood ini. Biasa aja ya. Biasa aja. Milos Kerkes bahkan sambil ngerokok itu mungkin di belakang. Nggak bisa apa-apa ya Greenwood menurut gua. All-star boy-nya Arsenal aja kita bantai, apalagi Greenwood. Tapi lu ngeliat pertandingan ini berarti Slot masih layak untuk dipertahankan ya? Tidak. Gua tetap syabiin. Gini loh, lu jangan lihat satu pertandingan lah. Lu lihat beberapa pertandingan terakhir kita nggak menang gitu loh. 6 pertandingan terakhir kita 4 seri 2 menang. Tapi it's okay lah, gue apresiasi dengan permainan yang diberikan Arne Slot hari ini menakjubkan. Tapi tetap aja gue masih berpikir Arne Slot out. Li, ente dengerin wawancaranya Arne Slot nggak? Nah itu dia. Yang ngomong apa dia? Yang gue udah telepon sama Xabi Alonso. Ya tahu lah itu jokes so asik gila. Dia merasa bahwa Tapi itu wartawannya yang so asik gak sih? Maksudnya lu bayangin lu menjadi Ya, manajer Liverpool, iya. terus lu disenggol manajer yang belum tentu datang gitu. Masih manajer yang potensial. sekarang gini Mat, dia itu public figure. Ketika lu jadi public, si Arne Slot. Lu public figure, ketika lu dikasih pertanyaan atau apapun tapi tidak mengandung hal negatif ya, lu harus menerima itu. You know that people famous is the couple. Artinya Orang-orang itu harus memikirkan bahwa dirinya itu kopelan. Kopel ini Berpasang-pasangan. Jadi menurut gua oke lah kalau lu sebagai public figure harus menerima kenyataan. Ini ada pertanyaan lagi nih dari terakhir ya sebelum kita pindah. Jadi TNT Sport tuh dia nanya, kira-kira apa yang perlu Arne Slot buktikan untuk dia menjadi sukses di Liverpool? Nah jawabannya Arne Slot adalah kalau lu menang liga di klub yang baru memenangkan Liga Inggris 2 kali selama 3 tahun, gua kaget kenapa gua harus ditanya kayak Suksesnya gitu. gimana? Suksesnya gimana gitu. Mat, ini sedikit ya. Kalau Arne Slot bisa merubah konsepnya dia menjadi orang yang dermawan, dia menjadi orang yang bisa menerima kritikan, dia bisa merubah situasi dan kondisi klub, gua akan muji dia dan gua akan percaya sama dia. Tidak bisa. Dia setiap kalah, dia selalu menyalahkan pemain. Frimpong, Mo Salah, Cody Gakpo. Enggak, gue curiga sih menurut gue orang-orang yang nanya-nanya karena Slot follow red history. Kenapa? Gak bisa. Semua ikutin apa yang ente mau. Media terpercaya follow Red Sister ini.
Ada bridgingnya gue kasih tuh buat lu. Menurut gua itulah maksudnya lu ketika bisa merubah itu semua gua akan salut, gua akan terus sama lu, tapi tolong untuk saat ini lu keluar. Dan dia selalu menyalahkan low block sampai Gerrard ngomong dia muji Arne Slot di beberapa minggu terakhir tapi stop ngomongin low block karena dari zaman gua udah menemukan tim yang bermain low block. Gerrard gitu. Ya, Gerrard menurut gua salah satu legenda yang realistis. Dia tuh bukan kayak Jamie Carragher yang cuman menghasilkan uang dari bacotnya nggak jelas. Gerrard itu salah satu orang yang dia mencintai banget Liverpool sama kayak gue. Jadi dia tahu kondisi klub itu seperti apa. Kalau ada orang yang menghina Gerrard, ente apain? Menghina Gerrard, Siap-siap aja. disrespect sama Gerrard. Siap-siap aja pulang tanpa baju, Bos. Baju diambil. Nggak, tapi menurut gue justru Jamie Carragher lebih objektif daripada Gerrard. Dia nggak ntar dulu karena dia tampil di media besar yang didengar banyak orang. Ada benernya sih. Jadi dia mengutarakan apa yang dia lihat gitu. Kalau Gerrard kan emang bicara sesuai hatinya kayak lu aja. Lu muji-muji Liverpool. Dia bias. Dia bias Liverpool. Justru gue lebih ngarah ke Carragher daripada Gerrard. Iya, gue setuju. Iya benar sih. Udah pernah lihat konten-konten saya belum memang hina Liverpool. Saya mengkritik keras Liverpool. Saya bukan mencintai sebuah cinta buta, tapi saya mencintai setulus hati. Bahkan orang Jogja pun saya tinggalkan Demi kesono lagi. demi sesuap nasi. Demi sop nasi. Menurut gua itulah harus realistis aja. Sekarang ini kita menang, kita bersyukur, tapi fokus Premier League. Kalau masih sama, ya waktunya lu pergi. Ngapain lu bertahan? Tapi Gitu. kalau menurut lu gimana, Bos? Kemarin Marseille Liverpool. Ya menurut gua emang Liverpool kan di Champions League ini lagi terbang-terbang. Madrid dikalahin, Sekarang peringkat 4 ya? Inter dikalahin, Ya, 4. semua dikalahin gitu. Jadi memang kayaknya panggungnya Liverpool musim ini tuh di Champions League gitu. Dan meskipun di IPL kan 4 kali imbang dalam 4 pertandingan terakhir, dan itu BTW terakhir begitu tahun 2008. Liverpool 4 kali imbang, 4 kali pertandingan di IPL. Jadi nextnya mungkin PR Arne Slot adalah di IPL supaya bisa ngebagusin Ketemu siapa ya abis nih? abis ini. Karabak. Enggak, Di Premier League. Premier League besok itu ketemu enggak ketemu Newcastle ya? Coba dicek. Kita lihat Newcastle kalau nggak salah. Newcastle. Enggak, orang-orang ini gue baca beberapa di komen ya. Bournemouth dulu. Bournemouth. Gue baca di komen ya, orang-orang ini terlalu melihat gue tuh ke sisi negatifnya doang. Padahal memang cuma sisi negatif. Enggak. Enggak, menurut gue tuh mengkritik Arne Slot itu untuk lebih baik ke depannya. Jangan lu paksakan apa yang harusnya dia harus pergi, tapi lu pertahankan. Ini untuk sebuah tim, bukan individualis. Gue bisa mengurus diri gue sendiri. Lu lihat badan gue kurus, gue nggak ngurus Liverpool. Tapi ini karena sebuah cinta. Jangan. Tapi emang gue setuju sama Basya. Marwah Liverpool musim ini ada di Champions League. Dia ngasih tahu bahwa lu jangan bacot li. Arne Slot tuh secara nggak langsung ngomong gitu. Lu jangan bacot li. Ini gue main khusus ya. Ini gue main di sini nih sekarang. Emang lu juga benchmark lu jangan terlalu tinggi. Ini Liverpool san bukan Arsenal. Kalau Arsenal memang nggak juara masih oke. Nggak, maksud gue justru yang benchmark harus tinggi Arsenal. Cuman kita kan legowo kan. Apapun yang terjadi di akhir musim ya kita bisa terima. Kita nggak banyak bacot. Kita nggak banyak bacot. Ya, Agak Fans Arsenal nggak bacot. abu-abu tuh kita nggak banyak bacot. Nggak, maksud gue gini, lu full dengan keadaan saat ini, lu kan tahu Liverpool di Premier League gimana, cuman di-prove sama Arne Slot di Champions League. Lu lihat peringkat 4 sekarang, di atasnya cuman siapa? Di atasnya Liverpool, Arsenal, Madrid, City. Bayern ya. City. Enggak, Madrid emang di atas. Di atas soalnya Ada kemarin di atas. Tapi baru-baru ini san. Ya, Liverpool itu baru-baru ini di UCL mulai naik. Sebelumnya kita kalah 4-1 sama PSG. Tapi kan pada akhirnya Di kan Anfield. hari ini Ya, peringkat 4. Makanya San, gue bilang, gue apresiasi apa yang dilakukan sama Arne Slot hari ini. Bahkan kita bisa naik ke 4 besar. Gue apresiasi. Tapi untuk kedepannya, lu mau apa? Di Premier League ini mau apa? Enggak, Lu mau kedepannya tuh maksudnya musim depan atau musim ini juga? musim ini juga. Kedepannya mau dibawa kemana ini tim? Peringkat 4 di Champions League peringkat 4 ya so far. Di Premier League lu masih Dia pengen zona champion. Dia pengen juara. Bukan. Gue pengennya Liverpool bisa memaksimalkan pemain yang ada. 500 juta itu nggak sedikit. Ya intinya Ya, Kan cedera. Iya, makanya lu beli Isak, tapi lu nggak bisa memanfaatkan itu karena memang ini pemain. Dengar. Karena ini pemain injury prone, ya kan. Dan ini bukan keinginan Arne Slot. Keinginan Isak. siapa? Ini keinginan manajemen.
ke manajemen Isaknya ini. Manajemen building dari Liverpool. Manajemen bukan building yang tulisannya BUILDIN gitu. Building ya. Lu tau Saiful Ya, Tretan Muslim? Iya, iya benar. Nah, menurut Ya intinya Li, maksudnya kalau gua rangkum adalah lu tuh pingin sebenarnya performa di Champions League itu dipindah juga ke Premier League supaya bisa terus menang dan mengejar City, Villa. Jadi Kalau Arsenal dulu. Arsenal nggak mungkin kan. Harus jadi Arsenal City, dulu. Villa gitu kan. iya, karena apa, Mat? Kenapa Iya, kita iya. masih bisa peringkat 4? Lu lihat Chelsea sama MU lagi turun juga. Ketika dua tim ini naik, apa yang mau dilakukan sama Liverpool? Iya. Itu iya. loh. Ya tapi kalau ngomongin Chelsea kemarin menang juga tuh lawan Pavos. Enggak, ini best player. Nggak ada best player. Ada, menurut gua best player gua Florian Ali Kerkas. Oke. Florian Iya, Ali dua Kerkes. orang. Tiga Florian, jadi ya. Ali Ali, Kerkes. Iya. Oh, mungkin. Enggak dihitung. Nah ada Liverpool nih San yang kemarin menang. Ya, Liverpool. Ha. Liverpool Chelsea yang menang lawan Pavos ya kan. Sebenarnya menurut gua secara hasil tuh tidak menggambarkan pertandingannya karena mungkin harusnya bisa lebih ya. Harusnya bisa lebih. Tapi Nah. kipernya itu siapa namanya? Kipernya itu? Kiper itu namanya Gorter. Gorter. Bukan. Gorter jago banget. Jagonya banget menurut gua. Pavos klub apaan sih? Dari Sirpus. Sirpus. Kalau Sirpus lu main Sirkus. Sip. Mau kemana Mas? Li, Udah Belum selesai habis Liverpool cabut. Udah. Terus. Kan Liverpool udah, Mat. Ya terus. Oh. Anjing lah. Kita mah Liverpool doang. Terus. Enggak, gua adalah fans Chelsea yang pesimis sama Chelsea hari ini. Kan kita udah pernah bahas kan di depan. Gua selalu bilang gua nggak percaya manajemen kali ini dan gua nggak percaya juga sama si Liam Rosselló ini. Dan bener aja menurut gua game kemarin itu sebenarnya banyak peluang. Kita kok nggak salah 13 atau 14 corner. Ya kan? Kok 12 coba kita cek. Nih dia itu Berapa? corner ya. Jauh coba ngomong dulu. Iya. Pokoknya intinya lu shots itu ada 21. Shot On 21. target 7. On targetnya 7. Iya. Tapi itu kebanyakan kan dari Corner 15. Corner 15, gol 1 doang. Dan itu dari header lagi. Dari hidden case. Hedar, dari Hedar. Sampai. Nah, itu pun juga gara-gara kesalahan heading si pemain Pavos. Dia heading ke Iya. belakang terus Caicedo muncul. Oke. Dan itu enggak kemenangan yang sangat tidak meyakinkan lah untuk tim sekelas Chelsea untuk lawan si tim Siprus ini nih. Karena musim lalu kita lawan Siprus tuh kalau lu inget yang Guyu hat-trick tuh lawan Siprus, lawan Pavos. Dan di musim ini Chelsea cuman 1-0 dan janggal. Lu bayangin babak kedua Robert Sanchez masuk gantiin Jorgensen. Kenapa tuh? Nggak jelas. Enggak cedera. Nggak cedera. Ganti Jorgensen kiper. masih main. Ganti kiper. Jorgensen masih main. Bukan itu legenda Chelsea ya? Itu Good Johnson ya soalnya. Berat ya masih berat. Dan menurut gua tuh kemarin sangat tidak meyakinkan lah menangnya. Kalau next kita ketemu Napolinya Conte yang dimana itu untuk kunci kita langsung masuk ke 16 besar atau ikut playoff dulu, menurut gue berat kalau mainnya kayak kemarin. Ya tapi kan sekarang kan kalau ngeliat klasmen tuh lu ada di posisi 8. 8 bawah Barca, atas Barca. Di bawah Barca dan menarik ini sekarang dari peringkat Sama semua tuh poin tuh. dari peringkat 6 sampai peringkat 13 itu poinnya 13 semua. Dan cuma beda di goal difference. Iya. Dan ada Chelsea kayaknya cuma menang head to head kan sama Barca. iya. Iya. Dan Menang gol juga. Oh, menang gol juga ya? Dan ada Inter, Juventus dan Dortmund nama Galatasaray juga sih yang bisa ngintai dari belakang tuh untuk masuk ke peringkat 7 besar 8 besar ini. Tapi lu ngeliat apa minggu depan lawan Karabakh? Minggu depan lawan siapa? Lawan Napoli. Tapi Napoli siapa? Hah? Di kandangnya. Hauf. Kayaknya Napoli deh. Ini main di Chelsea kan kemarin. Iya, kandangnya Napoli betul. Berat sih menurut gua kalau mainnya kayak kemarin ya Basya ya. Muter-muter FC begitu. Lawan tim low block kemarin lawan Pavos yang naruh semua pemainnya di boxnya dia. Terus kita mau melawan Napolinya Conte sih berat menurut gua. Tapi ini kan debutnya Liam Rosselló Di Champions, di ya. Champions League dan so far selain match Arsenal dia bener-bener menang semua nih. Lawan Charlton, menang. lawan Brentford, sekarang lawan Pavos gitu loh. Jadi lu masih belum tergerakkan di sini kayak ada aura-aura positif gitu kan? Enggak sih gua. Enggak, Gua enggak sama sekali enggak gua. Gua sama sekali enggak percaya sama nih
amani pelatih, amani manajemen, gue sama sekali nggak percaya. Dia ngasih 6 poin loh di 2 pertandingan. Kasih berapa? 6 poin. 6 poin bener, kasih 6 poin bener. Tapi mungkin lawan Brentford menurut gue mainnya nggak bagus. Beda lah kalau lawan Charlton bagus. Lawan Arsenal masih kelihatan ada Perlawanan. gairahnya, Iya, gairahnya masih kelihatan. Tapi lawan Brentford dan lawan Pavos, gue nggak ngerti ternyata. Gue kira pas lawan Charlton kita bisa kan permasalahannya Maresca adalah nggak bisa ngebongkar low block. Iya. Ya kan? Gua kira gara-gara pas lawan Charlton dia mainnya begitu, nih dia bisa nih ngebongkar low block. Ternyata lawan Pavos itu kan gol nemu lah kemarin. Itu gol nemu Boleh itu. nemu ya, boleh nemu. Iya, itu gol nemu. Ya emang ini masalahnya di Chelsea sih masalahnya. Lawan Brentford juga gitu. Brentford punya banyak peluang banget kan. Si Lasse Schade tuh berapa kali tuh. Dan Sanchez kemarin bagus banget. Sancheznya bagus banget tuh Brentford. Di FPL tuh poinnya 12 kalau nggak salah kan. 12 iya. Emang ada faktor-faktor yang menolong Chelsea dapat 3 poin. Kalau gua nggak tahu ya, Dan ini ini nggak akan bertahan lama menurut gue. apanya? Ya 3 poin Oh, bakal ada kalah, bakal drop poin. Iya, bakal sebentar lagi bakal selesai. Iya. Dan gua nggak ngerti apa alasan si siapa Rosenyor itu mainin Jorgensen dari awal, tapi di babak kedua gantiin Sanchez. Gua nggak tahu nih orang cedera apa Oh, gimana. tapi kalau di sini sih dia cedera ya. Oh, cedera. Nah, kalau di sini ada tanda bintang Plus, ya, Iya, plusnya. iya. Lagian lu juga suzon aja masih Iya. tiba-tiba diganti gitu. Kalau di sini ya Makanya cuman aneh banget. tapi gue ngeliat Chelsea ini sangat Chelsea Liam Roseneur ini sangat mempercayakan Hato sebenarnya. Kelihatan di 4 match terakhir itu Hato main 2 kali sebagai starter ya. Iya. Lawan Brentford main nggak kemarin? Enggak, lawan Nggak. Charlton yang dia main. Cuman kayaknya Hato nih salah satu Dan bagus di zaman Rosenyor dia lebih Iya. improve dibanding Ah. zamannya Maresca. karena dia selalu main kan, dia selalu masuk ke box Ya. di plot atau selalu masuk ke box di eranya Roseneur kan. Apakah ini sebenarnya kuncinya justru lawan low block ini dengan Hato sering masuk ke Iya, ke box ya. Tapi kalau kemarin lawan Pavos sih mungkin Hato cuman kelihatan masuk ke boxnya cuman sekali doang ya kalau yang gua Iya, lihat. lawan Ya. Brentford dia ada nge-shoot kali kalau nggak salah Ya, tuh. lawan Charlton dia golin. Charlton golin, Lawan lawan Charlton golin. Brentford ada shoot sekali Ya, keren. makanya ya gua sih kalau tanya gue percaya atau enggak sama Rosenyor, enggak. Gue masih belum. butuh waktu berarti. Masih butuh waktu. Butuh waktu. Dan gue emang udah pesimis aja sama nih tim. Ya masih siklus aja Bas. Menurut gue ini siklus aja di Chelsea. Ntar setelah Iksan Ole dan teman-temannya mulai percaya sama Rosenyornya dipecat. Udah gitu aja terus siklus aja. Dari awal kan kayak gitu. Iya lagi sama Maresca. Maresca sebelum Iya. Maresca Pochettino. iya. Gue enggak. Kalau gue, tapi gue tuh ke bawah vibe dia pelatih Itali. Dan menang CWC. Menang CWC. Enggak, pelatih Itali karena kan jarang gagal di Chelsea kan. Jadi ke bawah vibe itu. Kalau Rosenyor sama sekali enggak. Ya siklus ntar juga 2 bulan lagi dia percaya. Terus 4, 6 bulan, 8 bulan Dipecat. dipecat Iya. gitu. Ya seenggaknya tim lu nggak bodoh lah ya. Ada yang tim yang bodoh kalah sama bodoh. Benar. Kalah sama bodoh. Di mana kita bodoh? Tim Norway. Tim Norway. 3-1. Dan fun fact, bodoh ini kemenangan pertamanya di UCL loh Gi. Dia ketemu kebobolan 13 gol selama UCL. Gak usah dibahas, Peringkat 32 ya elah. Gak usah dibahas, Mat. Dan si Hook ini adalah pertama kali dia mencetak gol di Champions League. Iya. 2 gol langsung ke gawang City. Enggak, malu, gak usah dibahas deh. Malu lah. Sebenarnya malu, gue setuju Mali. Ngapain dibahas? Ngapain Gini-gini. dibahas? Dan sama-sama tim kecil juga. Rodri Mungkin. semenit Kartu merah. Semenit kartu merah. dari kartu kuning langsung kartu kuning lagi. Kartu merah. Tapi ya maksud gua ya bodoh nih walaupun di tim yang pertama kali menang di Champions League, sebenarnya musim lalu di Europa League tuh kan dia masuk semifinal lawan Spurs. Dan ini cukup menyulitkan Spurs juga, kalau yang gue ingat tuh dia cukup menyulitkan. Tapi menurut gue naif banget nih Gi. Kemarin City udah tahu lawan MU tuh terbuka, dihajar counter dan kemarin sama juga begitu. Gue ngerasa nih bodoh nonton dia. Lawan MU. Oke. Karena ngambil strateginya. Kurang lebih. Telak ada di situ. Oke. Karena 3 orang di tengah diukup, 3 orang diukup. Diukup. Tahu nggak diukup apaan? Di satu orang, misalnya si Kita bahas tuh kemarin di iya sebelumnya. video. Oh iya diukup. Video sebelumnya kita bahas. Diukup tuh misalnya Reinders megang bola. Reinders megang bola, 3 orang udah ngepung, diukup 3 orang, pindah. Jadi Gagal pressing berarti maksudnya. enggak dong. Kalau gen pressing kan semuanya ngambil. Kalau ini tetap on form, si bodohnya on form belakang 4-nya. Tapi midnya nih main. Midnya Ya, kenceng. pokoknya midnya ngebuat segitiga. Iya, midnya ngebuat segitiga ngepung. Terus lama-lama kan orang belakang City kan
ke depan buat ngebuka ruang kan. Iya. Nah, kebobolan di Kebuka. situ mulu, kebuka lagi. Sama info aja Nogi nontonnya babak kedua doang. Ya karena babak ke-1 tag di sini. Apa sih begini-begini dong di iniin? City lawannya siapa? Bodoh. Waduh. Kok ngatain? Baru. Kok ngatain? Baru. Dan Ki, problematika Haaland nih Ki. Dia kan bisa dibilang Haaland balik ke negaranya dia. Dan dia tapi dalam 7 pertandingan terakhir itu belum mencetak non penalti gol dan itu rekor terpanjang bagi dirinya. Dan Gundo bilang Haaland ngelewatin Henry. Kalau Gundo ngobrol sama Gundonya, jangan seakan-akan semua fans City adalah Gundo ya. Jangan seakan-akan semua Enggak, fans City adalah pertanyaannya adalah where is Haaland 2 pertandingan terakhir? Ki? Enggak, Ini lagi bahas 7. ini lagi bahas 7 nih. 7 ini 7. Dua pertandingan. ini performa Haaland emang menurut gue karena ada suatu fenomena dari eranya Pep Guardiola. Itu terlalu banyak muter-muter di final third. Itu yang nggak gue demen dari Pep Guardiola. Makanya menurut gue udah abis Pep Guardiola, udah selesai. itu thank bold you. loh ini. Terlepas, gue bold, gue jujur, gue Pep out berarti ya. gue menurut gue udah abis. Terlepas dari dia memberikan kontribusi Treble banyak dan treble, terus 5 win in a row, apa segala macam. Kita respect sama Pep Guardiola, cuman ya gue waktu Pep Guardiola masuk, gue bukan penggemar City yang sefanatik itu ketika itu karena Pep Guardiola adalah superior. Gue era siapa sih? Pantilimon. Kiper. Era siapa sih? Jovetic. Nastasik tahu nggak? Nastasik, iya. Nomor 33. Itu mah bisa di Google. Lanjut in game. Ya maksud gue penggemar City dari era-era sebelum Pep Guardiola. Berarti Pellegrini. Pellegrini di Malaga gue udah mantau. Oh gitu. Iya. Pellegrini di Malaga udah Pellegrini mantau. bersama Isco di Malaka. Di Malaka. Malaga. Di Malaga gue cek. Gue udah mantau. Oke. Gue emang era Barclays banget pada saat City. Tahu nggak sih jersey-nya? Iya. Jersey City yang catur di sini tau gak lo? Iya. Oh logonya masih itu ya. Umbro. Lagunya apa lagunya dulu? Apaan? Mr. Sexo Beat. Oh. Udah lanjut lagu Nah. Bahas nih di offset. Balik lagi ke in game. Karena Pep Guardiola ini adalah tipikal yang kurang ngambil decision, kurang decisive kalau kata Pak Ama ya, kalau kata Ole. Kurang decisive dalam ngambil keputusan untuk berani aja. Padahal kalau di final third itu 3/4%, 70-80% lo harus ngambil peluang. Lo harus ngambil resiko. Lo kalau di tengah, setengah resiko, makin belakang resiko makin rendah gitu. Makin tinggi harus ngambil resiko paling tinggi. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Resistennya kan maksudnya. Enggak, maksud gue, ini misalnya gue main depan sama lu berdepan berdua. Kita nggak perlu main safe aja, tembak aja. Nah itu menurut gua kurang get in the box. Ini dari segi taktik ya. Iya. Kurang get in the box. Jadi maksudnya dia itu gini. Gini nih. Bola itu nggak masuk ke box, Iya. tapi cuman putar-putar di ruang ganti. Bukan di ruang ganti. Ada gini. Oh. Ada gini nih. Bukan di ruang ganti anjing. Selalu gini. Maaf Gil. Nah itu maksud gua, kenapa Ryan Cherky ngegolin 1? Itu karena keberanian Cherky untuk tembak dari luar. Ngerti gak lo maksud gue? Itulah yang kita rindukan untuk para fans City yang dari dulu kayak gue. Karena menurut mungkin Pep itu terlalu teknis kali ya. Terlalu Dia teknis. terlalu pokoknya lo harus puter. Dia kayaknya yang pasti-pasti aja kali ya golinnya. Dia maunya yang pasti-pasti aja kayak futsal jadinya. Tapi apakah lagi maksudnya ini gini kan City bisa dibilang nih masa transisi ya. Maksudnya dia dengan dulu punya prime KDB, Rodri pun dulu prime-nya, ada Gundogan, Bernardo Silva dan lain-lain. Apakah maksudnya tuh dia tuh Pep lagi bener-bener sekarang menyesuaikan lagi? Dari kapan? Dari musim kemarin udah begitu transisi kebanyakan. Atau mungkin ini City dan Pepnya ini udah kehabisan lapernya, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lapernya. Karena udah dapat semuanya. Dan emang Pep paling lama kan di City kan. Udah cukup lah rasanya buat terlalu, dia mau nyari apaan lagi hitungannya. Treble udah pernah. Udah ngelewatin Vergi. Iya. Udah ngelewatin Sir Alex, mau kemana lagi? Dia mau sama Arteta. Arteta kan kurang lebih juga sekarang. Bawang kemarin Iya, dan itu yang ngajarin dia juga gitu. Lo mau kemana arah lo mau jadi apa lagi? Gue gak ngerti. Nah mungkin udah waktunya Pep Guardiola mengabdi di timnas. Kalau dia Jadi menurut Bang Nugi ini Pep Guardiola musim terakhirnya aja. harusnya gitu. Dan gue akan menjadi fan yang fanatik ketika Pep Guardiola selesai. kalau misalkan dia bisa nge-secure kalau dia bisa nih Gisane di akhirnya tiba-tiba menang salah satu antara Premier League atau Champions League, tetap out. Gue bukan gila trofi. Gue fans City bukan karena trofinya banyak. Gil pengen ngomong kotor sekali boleh gak Gil? Jangan gitu ya. Enggak, gue emang Aja, Gil. ya kalau aja.
Lu kan udah lama kenal gue tau lah, lu tau lah berapa lama gue ngefans sama City. Iya. Dan udah pernah ngobrol sama Najee juga Udah kan. ngobrol sama Najee juga dia proven juga Iya, sebagai benar, fans City. benar, Gue nggak menyangkal dia. Arne Slot Kenapa? dipecat. Sumpah? Enggak. Ya, Pak semuanya. Anjing. Enggak Masa mau mungkin. dibuat lagi kayak Mas Amori. Gila ya. Masa setiap podcast pecat pelatih. Terus dia berharap gue, malah gue bergoyang di atas sini bos, joget inul gue di sini. Here we go. Oke, terus Gi. Gue lebih setuju Xabi Alonso ke City aja. Xabi Alonso. Gue lebih suka Enggak, kenapa sih lo? tipikal pelatih yang punya jiwa muda, semangat. Vincent Kompany enggak mau lo? Vincent Kompany ntar dulu. Ntar dulu aja. Ada bukan dong. Vincent Kompany gue yakin setelah Enzo Maresca. Kalau emang Enzo Maresca mau ke City, Baru Kompany. baru Kompany. Oke. Jadi lu antara Enzo Maresca juga masuk ke tipikal. Enzo Maresca gue cocok. Gue dari Chelsea awal-awal, Chelsea kan mainnya direct banget awal-awal Enzo Maresca tuh. Direct banget. Nicholas Jackson carry the ball dari tengah ke bawah. Ya enggak? Tapi menurut peluangnya Tapi hasil menurut berhasil. Ana City ini sekarang sebenarnya lagi rebuild juga. Ada dari tadi pemain Bahas. enggak kayak Aureli, Nico Gonzalez, terus ada Paco Alcacer, terus ada. siapa yang kanan? Siapa? Rico Lewis. Lepas dari itu lagi, Bas. Emang karena back kita juga Jago. kayak kedalamannya kurang merata Ya, lah. makanya kemarin nge-sign Guehi. Makanya ngesign Gehi, cuman gue nggak berharap Gehi ini langsung impactful juga enggak. Cuman yang jelas ketika salah satu di antara Josko sama Ruben Dias ini cedera, satu orang masuk kayak Muskera sama Hincapie aja. Oke. Nggak, ini soal City dari pertandingan lawan Bodo ini ini Gundo ya, ini pesan buat Gundo tolong didengar, emang level City ini emang udah nggak perlu dibahas lagi lah. Dia tim musiman gitu. Udah maksudnya kalau lo mau nyamain City sama MU, sama Liverpool, sama Arsenal, sorry banget kita beda level. Lu boleh ngobrol sama Chelsea sono. Sama-sama Jadi, kalau dimulai Enggak, gimana caranya sih? Maksudnya dia tim musiman. Nggak, maksudnya itu main makro. Iya, gini. Gue kasih tahu bahwa Guardiola berapa tahun di City? 2016. Ya hampir 9. 2016. Ya 9 tahun, 10 tahun lah ya, 10 tahun ya. 10 musim ya. Ya udah abis ini Guardiola keluar udah dia bingung mau ngapain, kita lihat aja nanti. Enggak, Guardiolanya apa City-nya? Ya Guardiola nih kan Guardiola udah kapalnya udah oleng. Ya. Udah abis ini udah bingung, udah nggak ada yang City-nya bisa. apa Guardiolanya yang bingung? Goblok ya. Ya enggak, lu enggak jelas. Guardiola cabut. City-nya bingung berarti. City-nya oleng. Iya kan Tadi City-nya ngomong berarti. Pep ini. Nggak ada yang nambelin lagi tuh kapal. Ada lah. Ini logikanya. Nggak, lu lihat aja. Ini adalah siklus tim-tim yang hanya mengandalkan uang doang. Kita bakal ngelihat kalau Arsenal kan kapalnya oleng tapi perlahan naik. City udah dibuktikan. MU juga begitu. Begini. Saya mau bantah betul. Boleh, Bang. boleh, Saya mau bantah betul. Silakan. Kenapa Enzo Maresca? Lalu nggak usah fanatik juga, udah terima aja. Ini pasti digituin. Ini buat ngapain dong? buat Gundo, bukan buat lo. Emang ini. kenapa kalau bisa dia mau bantah? Gue juga mau bantah. Iya, Karena gimana? Kalau ngomongin legacy dari tim, City ini udah proper lah. Dia dari segi scouting udah bagus. Oke. Banyak pemain-pemain kita yang proven ujungnya. Walaupun ada juga beberapa pemain yang nggak sesuai ekspektasi kita. Main Chelsea banyak banget dari City. Iya, itu satu. Kedua, dari segi Enzo Maresca aja, kenapa dia yakin banget nggak mau ngambil pesangon segala macem? Itu karena ada ham-ham dari City. Ya elah bro. Ya enggak, gini dong, gini. Itu dari situ aja udah bikin plan, udah bikin roadmap. Iya. Ya enggak? Enggak, lu ada Blueprint. Udah bikin blueprint seakan-akan. Ada ham-ham dari City. Lu kalau Pep Guardiola beres, gue udah tahu siapa orangnya. Enzo Maresca gue yakin ntar pesangonnya ditambal sama City. Enggak, gini. Mungkin maksud Nah, saya ini gini. info dari mana? Ini Kopet News Iya. nih. Enggak ada propaganda. Enggak. Ya ini bisa jadi terjadi. Ini bisa jadi terjadi. Enggak gini. Abis lo. Sebelum jadi habis lo ini. Mungkin Mas Hasan gini, sebelum Pep datang, City emang udah menang Premier League, tapi cuma 2 kan kalau nggak salah. Cuma gini, cuman Mancini 1 kan? Mancini 1. Mancini 1, Pellegrini berapa? Pellegrini 2. 2, berarti oke 3. Jadi dalam siklus Mancini masuk 2010, 2009. 2009. Jadi dari 2009 sampai 2016 itu City menang 3 trofi Premier League, ya kan? Komparasi sama Pep Guardiola yang 6 dalam 10. Dalam 10 kan. Jadi maksudnya Pep itu kan sangat berimpact banget sama Manchester City. Sedangkan pelatih-pelatih lain itu belum ada jaminan bisa mendominasi seperti Pep. Pep ini salah satu orang yang membuat ekosistem di City. Dia scoutingnya juga approval dari dia. Terus dia belajar mungkin dari dia di Barca, dia di Munchen, City. Jadi
belajar sama dia, ini gimana sih Munchen, ini kasarnya ya. Ini gimana sih Munchen cara ngambilnya, plan ahead-nya gimana segala macem. Masuklah orang-orang kayak Omar Bereda, kayak beberapa yang udah di MU sekarang. Iya. Nah, itu menurut gue akan jadi legacy terus-menerus. Pep ini sosok di sepak bola. Jadi yang Gini, meneruskan tuh gampangnya akan bisa menjalankan ini dominasi. silabusnya udah ada. Gini. Istilahnya gitu. Bukan soal Gini. Pepnya ngasih legacy. Iya, oke. Silabusnya udah ada. Silabus bisa dipelajarin kok, guru juga banyak belajar di silabus. Iya. Gini. Para teman-teman, dengarkan. Semua itu tergantung pelatih yang datang. Lu mau menyiapkan pemain sebagus apapun, contoh tim gue. Lu udah disiapin pemain-pemain yang bagus, ada TAA, ada segala macam. Oke, di musim pertama bisa juara Premier League. Tapi di musim kedua dengan pemain-pemain baru yang harganya nggak murah, lu lihat kondisinya kayak gimana. Nah, tapi kalau Bang Nugi tadi bilangnya adalah Pep ini udah nyiapin sampai akademinya. Iya. Iya sama Iya, aja. kalau San. lu kan dari semua tim tergantung intinya dari doang. sekarang kalau gua buatin lu Indomie sama lu buat Indomie sendiri, sponsor nih. Iya, terus. Nah, itu rasanya beda nggak? Itu tuh semua tergantung dari racikannya. Kalau lu bisa meracik pemain yang ada dan bisa sukses, lu dibilang penerusnya Pep Guardiola. Tapi kalau lu berantakan, lu akan dilupain. Paham Semua nggak? orang harus titi itu mah kayak gitu. Udah abis ini nih buat Gundo lagi, abis ini Guardiola cabut, ada kemungkinan juga Gundo akan cabut Man City. Iya kalau Gundo enggak. Iya lagi. Mungkin ya kan Gundo ada Barca ada AC Milan. Gue City doang. Dan kita bakal ngelihat keolengan City dalam beberapa tahun ke depan. Oke. Gue siap, gue akan ada di situ. Gue akan jadi garda terdepan keolengan City karena gue ngefans City dari dia oleng. Enggak. Iya. Dia ngefans City dari gol Aguero. Nah sekarang kalau City kalau City mungkin oleng, apakah Real Madrid sama Arbeloa akan oleng? Mengingat dia semalam 2 hari lalu abis ngebantai-bantai Monaco, Mbappe brace, Mastantuono, Vinicius, Bellingham ngegolin. Nah, tapi yang menarik dari City ini yang benar-benar kelihatan itu City kayak kembali ke zamannya Ancelotti. Madrid. City lagi, astagfirullahaladzim. Bermain pragmatis Madrid ya? bermain pragmatis tapi pressingnya juga ada, terus bener-bener kelihatan Counter main attack-nya bagus. direct-nya bagus banget, kelihatan jadi kayak era Ancelotti gitu. Nah. Apakah ini memang selama ini kita tahu lah idenya Alonso untuk ngebangun Madrid itu seperti apa. Tetapi apakah sebenarnya Madrid dengan komposisi pemainnya memang cocoknya main kayak direct kayak Ancelotti gitu, kayak apa yang mau diterapin sama Arbeloa sekarang gitu loh. Menurut kalian gimana? Nah, menurut gue Arbeloa ngekopas banget apa yang dilakukan Ancelotti di Madrid. Setuju gua. Dia benar-benar ngeimplementasiin. Mungkin dia nonton pertandingan Ancelotti tuh gue rasa. Terus diterapin sama dia begitu saja. Dan kita balik lagi ke City ya. Lu tadi ngomong apa? Punya apa? Dibilang Silabus. Nah, kalau ngomongin silabus, Madrid punya silabus. Siapapun pelatihnya kalau dia contoh kesusahan Madrid sebelumnya, jadilah tuh barang. Lah kan Pep belum Kalau keluar. makanya maksud gue City Ya, nggak punya terlihat silabus aja itu. ntar. City nggak punya silabus itu. Dia nggak punya marwah. Dia nggak punya marwah buat jadi tim besar. Siapa? City. Kalau Madrid emang silabusnya adalah tim besar. Oke. Dia udah punya akar, dia udah punya roots yang tinggal diikutin aja. Oke. Kalau City nggak ada menurut gue. Madrid sehancur-hancurnya Madrid dia tetap compete di Champions League. City juga pasti Tetap merepotkan Champions League. City enggak loh, lawan Bodo Glimt kalah. City belum City belum tahu. proven. Belum tahu. Ya kita lihat aja dia lolos 8 besar langsung kalah, 16 besar kalah ntar. Liatin aja. Ya kalau masih Pep Dia pelatih kan kan udah Premier League bilang sama Pep udah MU habis. aja kalah sama MU kalah anjing di Premier League. Sekali. Iya itu parah. Lu kalau nonton mainnya diayam-ayamin sama MU gila. Kita nonton bareng. Iya makanya itu kan jadi contoh, itu jadi contoh. Madrid seburuk-buruknya Madrid di siapapun pelatihnya. Dia punya roots yang lu kalah, lu gembel, tapi lu nggak diayam-ayamin. Gini Ancelotti di akhir-akhir selesainya dia di Madrid juga begini. Diayam-ayamin Barca. Enggak, ini diayam-ayamin Barca. Enggak diayam-ayamin, kalah sama Barca. Zidane part 2 diayam-ayamin. Iya maksud Enggak gue. diayam-ayamin, kalah. Maksudnya tunggu Kalah, kita jelek. lihat aja. Tapi lu lihat di Champions League sama Zidane sampai mana? Kalah sama Chelsea di Zidane part 2. Di mana? Kalau Sama Chelsea. Enggak, maksudnya sampai mana di Champions League sampai mana? Semifinal. Ya udah seburuk-buruknya Madrid. Quarter. Ya udah sejelek-jeleknya quarter lah Madrid. Ya itu karena belum Karena dia punya marwah di situ. Ngerti nggak lu? belum Kalau lu ngomongin silabus yang tadi lu bilang silabus Madrid lah silabus sesungguhnya. Harus diakui walaupun gua enggak suka sama Madrid ya. kita semua enggak suka sama Madrid. Kalau lu ngomongin silabus ya Madrid temen silabus. Lu baru ngomong silabus di Madrid. Kenapa dia bisa dengan Arbeloanya orang yang enggak punya pengalaman tiba-tiba 6-1 lawan Monaco, ya itu hasil dari silabus Itu juga bisa jadi karena personal permainnya emang udah bintang semua. Ya itu satu. Silabus 2. Emang dia punya roots, dia punya marwah di Champions League. Lu 6-1 lawan Monaco, Monaco kan Iya. enggak buruk-buruk banget juga kan? Dan Monaco possessionnya lebih gede daripada City.
Madrid. Astagfirullah, City mulu ya Allah. Emang kita lagi nggak suka sama City akhir-akhir ini ya. Emang akhir-akhir ini kita lagi Ya Allah. lagi ngerasa City nggak pantas jadi kontender Arsenal, makanya kalau Gila ya. Padahal City terus kemarin Arsenal kontender doang. So iya anjing. So iya nih, aduh ya Allah. Gue Kontender. di sini jadi gede ke Arsenal. Tadi gue bilang Arsenal jago. Gue bilang Arsenal jago loh. Gue bantu lu pada. Iya. Jadi si Monaco ini 51%, Madrid 49. Bahkan shotsnya juga nggak beda jauh. Madrid 25, si Monaco 20. On targetnya juga banyakan Monaco. Dari Monaco situ udah 6. terlihat bahwa Gitu. itu semua semata-mata karena kompetensi pemain, bukan karena silabus. lah lu le. Gila. Lah, itu semua karena Justru itu membuktikan bahwa emang rootsnya Madrid adalah kemenangan. bukan silabus, tapi Roots Madrid Madrid adalah adalah sebuah kebesaran. industri. Iya. Industri pemain bintang semua karena kompetensinya Lu jago-jago. lihat City kebalikannya ini kan. City sebagai Monaco-nya kan waktu lawan Bodo. Iya. Iya enggak? Enggak, tapi kan posisi kayak gini dong. Lo harus fair. Line up-nya Madrid ini total pemain intinya Total semua. bintang semua dan sedangkan City City enggak. City back-nya doang yang enggak Ya isi. udah, itu kan back-nya doang. Hatta back doang itu adalah kosong. Ya udah Kusanov juga kita bisa bilang oke dong. Lu muji-muji Kusanov setiap saat. Iya. Tapi yang menarik juga nih, sebenarnya dari kemarin itu ada insiden di mana pemain Real Madrid itu dibu sama Madridista. sama Madridista di sana gitu kan. Ternyata kecuali Mbappe, Mat. Ya, Sorry, kemarin salah. kecuali Mbappe. Dan apakah sebenarnya highlightnya sebenarnya kalau menurut gue bukan 6-1-nya, tapi gimana pemain itu benar-benar work rate-nya pada gila semua. Mbappe dari tengah sampai belakang ada momen dia sprint ke belakang tuh untuk cover counter attack-nya Monaco, dia sampai sprint tuh. Apakah bunya itu atau sorakan dari fans Madrid itu sangat berpengaruh ke pemain, jadi pemain itu membuktikan oke, gue layak nih di sini. Makanya gue bermain segila itu Dia juga semalam. bukan cuma work ke pemain ethic-nya. doang, ke Florentino Perez juga Iya. disorakin sama dia. Bener. Nah maksud gue tuh si impact itu nggak, atau memang karena apakah itu lebih ke Arbeloa-nya atau lebih karena mereka ngerasa oke, karena gue dibu, jadi gue harus perform segila mungkin di match kemarin. Arbeloa ini bukan tipikal pelatih. Kita kan belum tahu ya Arbeloa seperti apa melatih. Bukan tipikal pelatih yang mengubah satu ekosistem permainan dari Madrid. Benar. Bukan. Dia Dan cuma kemarin- melanjutkan legasinya. Kemarin pun gue live sama si Waldo sebagai fans Madrid pun juga bilang bahwa gue juga belum bisa menilai Arbeloa sebegitunya karena ini baru match keberapa dan ini Arbeloa beneran kelihatan banget kayak ngopas Ancelotti yang kayak Iya. tadi kita bilang. Berarti emang istilah kata tuh elit ya. Sebenarnya istilah kata dia Michael Carrick-nya aja. Iya. Michael Carrick-nya di MU ya syukur-syukur dia ibarat kata Ancelotti, nih Sir Alex, ini Arbeloa, nih Carrick, udah ngikutin Iya. aja sama atas. Sami nawatokna ke atas. Nah concernnya dari beberapa fans Madrid adalah Ancelotti kan selalu bisa ngebawa Madrid ini ya, selain juaranya kayak musim lalu jauh kan, tapi ujung-ujungnya kalah sama pelatih-pelatih yang punya sistem kayak misalkan Arsenal, PSG dan lain-lain gitu ya. City Pep. City-nya Pep misalnya gitu. Apakah Arbeloa menurut tuh bisa dengan apa yang dia maksimalin di Madrid beberapa game terakhir ini bisa melangkah jauh nggak? Kalau ketemu tim yang bersistem. Iya. Gue nggak yakin sih. Karena menurut gue Ancelotti tuh punya marwah sendiri yang kalau lagi lawan yang sistem tuh dia bisa. Contoh lagi nih, kayak waktu pas lawan City yang Rodrigo. Itu menurut gue kalau misal Arbeloa kopas nggak akan terjadi tuh si dua gol Rodrigo itu. Karena manajemen ke pemainnya itu yang kayaknya gue belum yakin Arbeloa bisa apa enggak. Oke. Kalau gue nggak nganggep ke situ. Kalau Ancelotti kan udah jelas terbukti. Iya. Kalau Arbeloa di bab itu yang gue belum bisa. Tapi sejauh ini sih di 3 game terakhir ya, 2-3 game terakhir menurut gua apa yang dilakukan Arbeloa tuh sangat berfungsi atau sangat berjalan karena contoh Vinicius semalam mainnya gila. 2 assist. Dan performanya sangat-sangat luar biasa. Dan kalau lihat press conference Arbeloa tuh bener-bener kayak oke, gue mau pemain banget nih. Gue pokoknya sekarang ini gimana caranya bola, gue tuh pingin bola tuh ke Vinicius, gue tuh pingin bola ke Mbappe, gue pingin bola ke forwardnya, dan kayak Arda Güler tuh bener-bener kelihatan main juga lebih dapat bola langsung direct sana sini gitu. Jadi memang kayaknya Arbeloa ini entah itu titipan atau emang cara dia melatih begitu, emang kayaknya orientasinya benar, dia emang bener-bener main manajemen parah lah. Dan sisanya tuh tinggal berjalan waktu aja gitu. Jadi Arbeloa menurut lu adalah tipikal pelatih yang kayak Ancelotti yang main manajemennya bagus. Sejauh ini Oke. kita harus lihat berjalan gamenya Madrid. Cuma sejauh ini dia membuktikan bahwa dia ini bisa mengasuh para pemainnya dikala pemainnya lagi pada dikritik kan. Berarti ini harus sekarang fans Madrid menurut lo harus move on dari Xabi Alonso, Mat? Ya maksudnya bukan move on sih, mungkin lebih kayak ke fans Chelsea sekarang lah.
kayak lebih ya udah legowo aja. Mau nggak mau aja. Mau nggak mau dulu sambil kita lihat berjalan waktunya gimana gitu. Tapi malu. Lanjut. Di sisi lain ada Barcelona yang bisa mengalahkan Slavia Praha 4-2. Gimana tuh San game San? Walaupun babak pertama jujur Slavia Praha sih lumayan. Gila seru banget. Lu Babak pertama. nggak nonton. Nonton. Seru parah. 2-2 loh. Itu udah pasti orang-orang mikir ini babak kedua dibantai. Bukan dibantai ya, maksudnya dikalahin nih Barca nih. Malah di babak kedua Dani Olmo sama Lewandowski berhasil mencetak gol. Tapi yang harus dikasih kredit lebih adalah pemain yang diincar Chelsea awal musim sih. Siapa? Fermin Lopez. Wah tuh orang sih terbang sih, jagonya terbang sih tuh orang. Beautiful player kalau kata Mamat Botak. Benar. Kata Amrabat beautiful. Walaupun di babak pertama juga si Slavia Praha bisa ngasih daya kejut yang dimana menit 9 dia golin. Terus setelah Terus Lewandowski bunuh diri. setelah di comeback dia masih bisa langsung golin 2-2. Ya walaupun ya klub Barca tetap Barca di babak kedua. Dani Olmo golnya sih pecah. Dani Olmo golnya pecah harus gue akuin. Golnya emang keren-keren sih. Semuanya keren-keren. Kecuali Lewandowski doang biasa Iya, aja. Kecuali Lewandowski. Yang 3 keren golnya. Iya. Tapi yang menurut jadi PR buat Barca karena mungkin bisa berhasil mencetak kemenangan lawan Praha nih. Di kehilangan Gavi. Pedri. Benar. Oh, Pedri juga. Hamstring ya, Pedri hamstring. cedera. Itu Pedri menurut gua salah Kunci. satu kunci pemain buat fluiditas Barca. Setuju gua. Kalau nggak ada Pedri menurut gua PR-nya makin berat buat Hansi Flick. Ya. Karena walaupun sejago-jagonya Fermin butuh tambalan dari Pedri juga istilah kata. Tapi gue ngelihat Barca nih indah parah sih emang dari dulu. Gue emang selalu terjemah indah banget. Satu-satunya tim yang menakutkan buat Arsenal musim ini di Champions League kayaknya Barca doang nih. Ya, Arsenal seakan-akan. Dan Enggak, emang iya dong lu kalau sini seakan-akan jujur ya. bego. Emang bener, maksud gue Arsenal, lu lihat dong Arsenal seserem apa, kita harus akui itu, iya gak? Iya. Nah, gue ngelihat Barcelona adalah satu-satunya tim yang paling mungkin buat menjaga Arsenal di Champions League. sama Bayern lah ya berdua. Ya Bayern kita udah menang kemarin. Iya. Teong. Bayern kita udah kita lewati. Tapi maksudnya Gokil. dua tim terkuat bisa dibilang Madrid Barca menurut dan lu nggak? Bayern gitu. Barca dan Bayern. Madrid enggak lah, bisa putus lah Madrid mah gampang. Kita lihat aja. Barca, gue ngeliat Barca salah satu tim yang lumayan ya ngasih daya ancam lah buat Arsenal di Champions League musim Dan ini. semalam itu Lamine Yamal juga nggak starting. Bayangin aja nggak ada Lamine Yamal juga masih bisa begitu. Tapi kan Rapinya main, Rapinya main. Iya main. Emang Rapinya kanan siapa ya? Rapinya kanan. Tapi kan tetap aja maksudnya menjadi PR tuh defense-nya gitu loh. Maksudnya mereka masih bisa kebobolan 2 gol Iya, benar. meskipun satu bunuh diri. Lawan Maksudnya Praha. kalau konteks waktu itu Arsenal ke Slavia Praha juga kan kita dominan banget dan kita nggak ngebiarin Slavia Praha tuh Nyetak terlalu gol. banyak momen di box gitu di box dan tapi Barcelona tuh masih ada momen-momen kayak di belakangnya tuh bener-bener shaky banget lah. Ini kan jadi concernnya mereka juga tuh walaupun mereka udah datangin Cancelo tetapi mereka harus berbenah di Champions League karena kalau di Liga kayaknya mereka bisa lah menang. Masa sih beda sepoin dong lo sekarang? Ya, tapi maksudnya odds-nya lebih ke arah Barcelona tuh bisa menang La Liga. Cuma Oke. di Champions League ketemu forward misalkan ketemu PSG, ketemu Arsenal, ketemu misalkan siapa Madrid, Liverpool, Ya ketemu Chelsea aja bubar kan ketemu ya? Chelsea, iya sama Chelsea aja bubar kan kemarin. Itu masih bisa dikalahin gitu. Nah, ini yang jadi PR buat si Barcelona. Dan Barcelona ini gagal nyetak clean sheet di 10 laga UCL mereka. Ini rekor terpanjang Parah tuh. sepanjang masa gitu loh. Fermin Lopez jadi gelandang yang mencetak GA terbanyak di 20 GA di semua kompetisi di antara gelandang-gelandang yang bermain di top liga Eropa. Gila. Andre itu anjing Fermin Lopez gila. Kemarin gue lu kalau nonton dia main indah banget. Dia harusnya dibeli Arsenal situ segera. Semuanya aja. Semuanya aja anjing. Semuanya aja kan Arsenal. anjing. Oleh wajar gedek banget Kan gini. Lu dukung. Gedek Ya gue gedek, ujungnya gue gedek. Oh, juga Gedek sama Hasan. Nah, dia makanya baru nih orang. baru gedek sekarang karena baru nonton bola dia akhir-akhir ini. Kayak Kenal lagi. Akhir-akhir ini baru gue nonton malas bola. mainin roots dia. Mainnya dalemin, mainnya Kendaya lagi. tarik Kita dia. kan udah begini dari berapa tahun lalu ya, udah lama. Iya, ya. iya, tapi gue akuin, gue baru anjing ternyata gedek juga gue ya. Karena emang gak pernah diskusi bola sama dia yang lain. Iya, ya, hidup kan kadang nggak selalu tentang bola. Bener banget. Yang ngomong dia anjing. Yang ngomong dia anjing. Bener banget. Dan dua pertanyaan nih, apakah Lewandowski terlepas dari golnya dan bunuh diri,
apakah ini musim terakhir Lewandowski di Barca, apakah Barca perlu membeli pengganti Lewandowski? Perlulah. Jelas. Lewandowski ke Chelsea. Siapa? Lewandowski ke Chelsea ntar. Ngapain kan? Prediksi gue gitu. Ya mungkin mau bayar gajinya. Asal-asalan beli pemain. Iya. Enggak, tapi kalau Lewandowski gila. Dan yang kedua, apakah cedera Pedri ini akan sangat berimpact Sangat. ke La Liganya? Sangat menurut gue sih. Sangat ya. Karena gue setuju ini karena apa pemain kuncinya Barca ya Pedri hari ini. Lini tengahnya kemarin kurang berjalan Mat menurut Ana. Ya kurang. Kalau ada Pedri. Kemarin main Pedri. Enggak, waktu dia diganti waktu cedera kurang mainnya. Enggak ada kreativitas lini tengahnya. Masalahnya bukan cuma Pedri kan, Gavi juga jarang dimainin, sekarang cedera juga. Terus ada siapa namanya? Sergio Busquets yang udah nggak main, yang sudah nggak main maksudnya. Gak sekalian Messi, Samuel Eto'o, Yang menurut gua Deco. gak adanya dia tuh agak berpengaruh pasti. Iya. Tapi buat gue Pedri impactful di Barcelona, tapi nggak akan menghancurkan Barcelona musim ini. Barcelona tetap akan compete di La Liga, tetap akan compete di Champions League, tetap akan jadi momok menakutkan. Bisa jadi drop poin enggak? Maksudnya bisa jadi kebal Madrid enggak? Enggak kalau itu enggak. Tapi ngaruh. Ngaruh lah. Karena cuma beda sepoin loh di La Liga. Iya, maksud gue semua pemain di Barcelona punya dampak yang begitu besar. Starting line-up-nya ada Rafinha, ada siapa lagi, Lamine Yamal, Rashford. Siapa sih yang golin tadi namanya? Fermin. Lopez. Tapi kalau dilihat dari bench yang penggantinya Pedri nggak ada. Kayaknya sih kalau nggak Bernal, jadi mungkin Maksudnya nggak Iya, langsung iya. keganti gitu loh. Iya. Bisa jadi Bernal De Jong, si Fermin tetap di depan, Di depan. atau mungkin Fermin agak turun, ada Olmo juga. Bisa juga sih siapa backnya tuh Eric Garcia ke tengah. Kayak kemarin kan pas De Jong cedera itu Eric Garcia di tengah. Eric Garcia di tengah. Jadi emang banyak opsi lah buat Barca. Iya, tapi- gue rasa kedalaman skuadnya Iya. cukup cakep lah buat ya tinggal bersaing. selama Yamal, kalau kata Gundo nih, selama Yamal sama Rafinha main kelar semua. Gue setuju. Apalagi apalagi Rashford kemarin juga masuk, mainnya bagus lah. Rashford bagus. Ya sekarang kita langsung aja lah ke ini topik inti, Gitu. Arsenal Inter. Ya bubar ya. Enggak itu berdua aja, Mat. Mau berdua aja udah. Iya benar, lo berdua ya. Gue Iya, cabut lo ya. berdua aja dah. Lo udah Inilah orang-orang yang hasut sama kejayaan Arsenal musim Enggak, ini. Jaya juga Bukan belum hasut, tentu. bukan hasut. Juara juga belum tentu. Enggak, bukan hasut tapi sadar diri coba. Kesombongan fans kalian tuh kayak gimana? Bro, kita nggak sombong bro, kita enjoy. Fans Liverpool nggak ada yang sombong, tau nggak sih? Emang Fans ada. Karena lu Ada bego. sombong. Karena lu bego, makanya nggak bisa sombong, nggak ada yang bisa disombongin. Mungkin ada yang begoin anak. Kita sombong, ada yang disombongin, bro. Apa? Ada Kita kan juga menang. sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Iya. Nah, kita bertahun-tahun disombong-sombongin sama Sama timnas. siapa? Sama semua orang. Apa disombongin apa tim lu? Ya dulu waktu kita anjlok kita Tapi gua ngerti sih. Gua ngerti Iya. jadi Emang masa sudah yang naik? sama ya. Emang udah naik, udah juara. Diem dulu. Nah kan belum juara aja udah begitu. Kita bertahun-tahun nih gue headline adalah sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Oke. Jadi sekarang fans Arsenal sedang bersedekah kepada orang-orang yang dulunya sombong sama kita. Iya. Nggak, Kenapa? Gue ngerti point of view-nya Hasan. Dia Gimana? dulu dibully. Nih ibarat kata Karena anak gue kecil. fans Arsenal udah lama. Ya, gue juga udah lama. Gila. Enggak, ibarat kata anak dibully mau buktiin dirinya, ntar gue udah gede begini. Pas udah mau jaya, Tapi udah belum jaya. Mau kan, mau jaya. Mau gue udah Ya, udah kelihatan hilalnya. Mau reuni. Mau nih. reuni. Mau reuni. Kerja keras dia. Kerja keras dia mau reuni. Udah ancang-ancang. Ini gue ancang-ancang. Padahal Mika dinamik. Coba ngomong lagi. Shout out to Doli ya kalau ngomongin in-game. In game dong. Ya kamera di sana. Saya gue mau nyebutin fakta-fakta dulu nih di match kemarin, yaitu Anjing, nggak siap gue jadi Inter ini kalah di 3 laga beruntun di UCL, 2 diantaranya bermain di kandang. Inter, walaupun Inter menang 8 kali di 9 laga Serie A, berarti menunjukkan seperti perbedaan antara dia bermain di Serie A sama di Champions League. Terus Arsenal juga baru saja mendapatkan back to back 0-0 kan, dan akhirnya di Champions League dia bisa menang selama jadi di semua laga UCL ini Arsenal semuanya menang sejauh ini perfect, dan terakhirnya lawan Khairat Almaty sih harusnya menang juga. Gak usah lah. Dan, Jangan dan dimenang-menangin. kalau lihat agregat skornya 20-2, nyetak gol 20, kebobolan cuma 2, dan kebobolannya sama Bayern dan sama Inter. Yang mana ya mereka juga sejauh ini peringkat 1 di Serie A dan di Bundesliga gitu loh. Kebobolan yang masuk akal. Dan semalam sih pecah banget. Dan pertanyaannya, masa nggak boleh sombong? Nyetak 20 gol kejebolan 2.
Gak ada yang Boleh dong. Enggak boleh Terima sombong, tapi dong. jangan nyenggol-nyenggol tim orang gitu Iya, loh. lu tuh ngebanggain tim sendiri aja. Lah, terus gue nyenggol siapa? Sombong sendirian. Orang hidup gue disenggol, masa gak gue senggol balik? Nah kalau kita ngomongin in-game, Sabar. kalau kita ngomongin in-game, ini gue ngelihat Apa? kelelakian dari Inter, Mat. Dia main sangat terbuka, berani, dan dikasih tahu sama Arsenal, dikasih pelajaran. Lu main terbuka sama gue ya begini dah. Gue kasih paham lo. Nah kalau di Premier League kan timnya cupu-cupu. Tuh Liverpool, Gila, anjing. low block, main lawan Arsenal, bertahan, capek. Emang kita kan kesulitan kita selalu di situ kan, di mid block, di low block. Kita kesulitan. Begitu kita dikasih makan sama Inter, dia main terbuka, dia nyerang, selesai lah, jadi barang. Nah, ini berarti membedakan saat ketika kita di Champions League kita selalu bermain atraktif. Maksudnya game yang kita main Bener, itu bener. game itu game seru. Bener. Lawan Inter, lawan ATM, Munchen. lawan Munchen dan semua. Dan kebalikan kalau kita nonton Arsenal di Premier League cenderung kita bosen gitu. Bosen. Nah, itu nggak mungkin seru. fenomena itu tuh yang lu Iya, itu fenomena itu karena tim-tim di Premier League tuh udah banyak tahu lah gimana menanggulangi Arsenal. Dia main. Which is gak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa. Cuman ya itu kan problemnya itu kan Arsenal jadi nggak menarik ditonton aja, jadi nggak atraktif aja buat kita sebagai penonton gitu. Maksud gue ya udah lu main game, main aja yang seru, yang asik lah. Kayak MU kemarin lawan City berani dia main berani kan. Dua-duanya berani tuh. Enggak, City kurang. Oke. Nggak apa-apa. Gue ngomongin gue Dan- nggak bias kok. dan, Gue bilang gue nggak bias. Gila. Dan Inter ngasih pelajaran lah ke tim-tim besar di Premier League bahwa ayolah lu berani main lawan Arsenal nih. Emang Gua Dede kurang berani apa? Dia sebenarnya ngambil resiko. Nah ke Chelsea oke lah, boleh lah. Dede Inter ngambil resiko tuh bisa aja dia menang kemarin pas dia masukin striker yang serem itu sebenarnya. Esposito. Begitu dia masukin Esposito tuh banyak banget peluang. Anjing jauh banget. Kalau sampai Esposito berhasil artinya dia ngebuka gembok Arsenal tuh. Mau gak lo Esposito Arsenal? Mau. Gue tertarik banget sih. Bisa karena kan semua pemain mau ke Arsenal. Enggak, Esposito tuh ya. Esposito. Nah, kemarin Esposito bukan. In game dong. Dan kok. sampai turun final boss itu pas Esposito masuk, dia Mosquera tuh kelabakan. Apa? Turun apa? Final bossnya. Final boss. Final bossnya Gabriel Final boss. Martinez. 11 pemain Arsenal Ballon d'Or. Ballon d'Or. Mau nggak? Maksudnya gini loh, ini kan di Arsenal final boss defense itu kan dua, Maldini dia, Saliba sama Maldini. Gabriel. Ya kan masuk. nggak main. Ya bukan kalau di Liverpool final bossnya si Van Dijk Konate. Kalau di ini Gvardiol sama Ruben Dias. Biasa aja final boss gitu loh. Final boss. Biasa aja, emang itu normal. Cuman emang mereka nggak suka dengar kosakata itu, Bas. Iya. Berlebihan aja. Dan Maksud Inter, gua- dan kalau kita lihat ini pertandingan emang seru banget. Inter juga berapa kali shot on targetnya banyak, 4 shot on target, kita 6. Ada 8 block shot dari Inter, 5 dari Arsenal. Artinya seru banget nih pertandingan emang. Dan gue menurut berharap MU besok kayak gini juga mainnya. Iya, kayaknya MU begitu ya. Bukan Liverpool lah soal MU kan. MU berani gitu keluar. Kalau Liverpool kan MU Arsenal. Iya. Wah, head watch seru banget. Iya lagi. Head watch seru parah. Jam berapa? Jam 11:30 hari Sabtu. Wah, begadang semua yo. Apa sih? Dan kemarin itu Jesus 2 gol, Gyökeres 1 gol di akhir. Ada beberapa diskusi. Gyökeres golnya bagus sih. Bagus. Diskusi di fans Arsenal tuh apa sebenarnya kayaknya kalau di Premier League nih Gyökeres tuh masuk sebagai subs aja. Jadi begitu awal-awal nih Jesus atau Havertz starting, kita ngegolin 1-2 gol, kan pasti pemain tim lawan bakal keluar tuh. Nah, Gyökeres masuk karena ada space-nya tuh. Benar. Bisa ngegolin kayak sama Dan Inter. secara psikologis mungkin beban dia nggak seberat Iya. kalau di starting ya. Iya. Gak lu bayangin deh. Ngobrol berdua. Lu bayangin deh. Lu tadi ngomongin skema bola tuh udah kayak apa gitu. Gabriel Jesus gol 1-2, habis itu Gyökeres masuk. Anjing. Apa sih? Ayo formasi PS Gimana ya? Kayak udah ada skripnya. Gabriel Jesus 1-2, Gyökeres masuk, golin lagi. Gila. Gila mau kita kasih. Iya. Diulang anjing. Gak ada ke situ. Kayak pakai skrip. Muncrat bego. Makasih. Gabriel atau Havertz golin 2, ganti Gyökeres golin. Gokil di Arsenal. Kayak udah pemain lawan. Oh ya udah masuk kasih. Skrip full. Pakai skrip ya. Udah tadi udah. Setuju nggak lo Sanitan?
dengan itu atau Ya gue setuju sih, gue ngeliat kemarin Gyökeres nggak jadi pressure-nya nggak terlalu besar, makanya dia lebih enjoy main. Nggak, atau mungkin juga karena udah pasti lolos juga sih Arsenal ya. Iya. Jadi enjoy semua mainnya. Iya, emang iya mainnya tuh sebenarnya emang harus enjoy sih main. Gue selalu bilang ke Arteta, asik. Anjing. Punya nomor WA. Miskal ya, Halu ya parah. Parah. Ekstrim dong. Maksud gue kirim email. kayak MU lawan City kemarin gitu, lu hadir dengan ya udah enjoy tanpa harapan apa-apa, main aja, main sepenuh hati, jadilah barang, jadi menang. Iya. Ya sebenarnya impact dari Arsenal peringkat kan bisa bilang Arsenal udah pasti top 2 nih. Entah Gokil. peringkat 2 atau peringkat 1. Kalau di last match kalah Bayern menang, Bayern peringkat 1. Cuman si peringkat 1 dan peringkat 2 ini dia dari quarter final sampai semifinal dia akan bermain Home di terakhir. second leg-nya di home gitu. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, peringkat 1 peringkat 2 nih gak bisa ketemu sampai final. Jadi gitu? Jadi berarti Arsenal Bayern tuh 1-2 nih. Beda bagan. Jadi Arsenal Bayern akan ketemu kalau misalkan menang. Kalau sampai final baru bisa ketemu. Jadi keuntungannya begitu, dan tentunya fulusnya juga. Iya, uang. lebih Ya, banyak. kalau sesuai skripnya Basya, di final bakal ketemu Munchen. Oke. Udah, kita ikutin Terus skripnya. Gabriel Jesus Havertz 2 gol. Final boss, enggak final boss dulu, final boss masuk. ya. Habis itu Gyökeres dulu kedua. Ya. Musim ini milik Arsenal. Kayak pakai skrip. Udah 4 kali aja. Jadi kita udah saatnya bikin visa UK sama Schengen sih, kita ke Hungaria. Atur. Gila. Tahun ini buat hantu. Canda, belum. Gak apa-apa lah, kita enjoy di momen aja, biarin lah orang-orang lemah Nah, ini ini. nggak enjoy the moment. Orang-orang lemah Dia ini jumawa. bersuara, Iya. biarin aja. Dia jumawa dia. Ya Allah, ya Rob. Jatuhkan Arsenal ya Rob. Gila, tapi kalau sampai nih musim Arsenal 0 trofi, gila gua Nggak mungkin lah. Orang pertama. Nah kan, itu San. Nggak mungkin. Dia udah menyiapkan ketika kita 0 trofi, mereka akan keluar. Ya gimana kalau lu belum juara udah begini? Iya, maksudnya kan Ya orang kita nggak, lu juga pas juara juga bacot anjing. Biasa aja. Kayak nggak bacot ya. Biasa aja anjing. Lu lihat no City treble, Gundo bacotnya kayak apa? Gundo 1. Ya enggak, dan banyak orang lainnya. Tidak pernah saya bacot. Dia Lah, lagi. dan ini sebenarnya Enggak, itu siklus semua orang lah, kalau timnya jago ya pasti bacot Iya, lah. iya, Jadi lu kalau Arsenal bacot ya udah nikmatin aja. Mungkin lu kaget kan kita nggak pernah bacot terus tiba-tiba bacot kan. Gue pengen tim MU yang bacot kali ini. Kapan Nggak pun bisa, nanti nggak bisa. beberapa musim lagi, gue pengen ada fans MU kayak gini. pengen sih. Abis gue abisin juga. Iya, seru sih. Ini siapa sih? Siapa yang ngajak sih? dan Inter ini sebenarnya kesian Inter. Jadi dia kan main di kandang tuh lawan kemarin Liverpool. Jadi dan satu lagi gue lupa siapa. Pokoknya intinya si Cifu ini merasa seharusnya di 3 game ini, terutama di game sebelumnya, harusnya dia bisa mencuri poin. Cuman ternyata dia kalah sama Arsenal, kalah sama Liverpool, dan satunya lagi gue lupa siapa. Ini dia mereka menang tuh, mereka kalah. Jadi ini sekarang Inter ini lagi di bersama 10 klub lainnya tuh yang dari peringkat 6 ke 13, 10 sih. Ya segitulah pokoknya, diambang tidak pasti untuk masuk playoff-nya gitu. Ya walaupun kayaknya untuk ke playoff bakal secure lah, karena kan sampai peringkat 24 atau 25 itu kan. Inter 14 dia. Tinggal Dan 14. last match-nya lawan Pisa doang. Itu Serie A. Itu Serie A ya? Itu Serie A. Salah Serie A. saya. Serie A. Oh, Kok dari Itali Iya, begitu? Dia lupa, mohon maaf. Dia lupa. Udah, Saya diulang. Minggu depan lawan Dortmund kalau nggak salah. Ayolah Dortmund. Lawan Dortmund ya. Jadi ya begitulah kalau kita ngomongin Inter. Ada juga PS. Lo ditambah lagi San, Arsenal Inter? Udah. Cukup Udah, cukup. dah ya. Sebenarnya ada sedikit mat. Apa? Karena ada sedikit mat. Apa? Martinelli kenapa nggak dimainin? Main second half. Ya second half. Bukan assist, pre-assist. Itu dia menit 70 kan mainnya. Ya itu skripnya. Hah? Itu skripnya. Enggak, kalau kita long term for the looking physical cinaan. about Martinelli, this is great player. This is great player. I know that because him before Arsenal he plays to Benfica. Ngarang Benfica Dari di mana? Liga Brazil dia langsung Oh. umur 19 tahun. Apa-apa. Terus ada juga berarti PSG yang kalah 2-1 dari Sporting ini. Menarik ya. PSG ini kalau nggak salah nih berarti kekalahan kelima atau keenam gitu, dia PSG Lagi turun banget. lagi turun parah mentok. lawan Athletic Bilbao. Kayak Liverpool. Padahal Sporting ini tidak pernah tapi emang Sporting tidak pernah kalah di kandang saat bermain UCL musim ini. Jadi ini faktor juga karena si PSG main away, si Sporting masih memberikan kekuatan mereka di kandang. Terus Sporting mencetak ternyata 17 gol
dari 4 pertandingan di kandang sebelumnya juga. Wah, gila juga. Terus Doe kembali dari cedera kemarin, Kvaratskhelia juga masuk sebagai subs dan dia mencetak gol. Dia nyetak gol, Mat. Dia mencetak Iya, Ya, ini dia lagi bilang dibahas, kan? masuk cetak gol. Dia super sub. Ya, dia masuk dari sub mencetak gol gitu loh. Nah, sebelum game ini tuh Luis Enrique baru saja meraih rekor 100 kemenangan sama PSG. Jadi di game ini mereka kalah tapi dia mencetak rekor lah. Jadi ini apakah PSG habis bensin atau bakal ngegas lagi nih di quarter? Mau keluar juga kan. Ya, Jadi musim mungkin katanya begitu. mungkin menurut gua setuju sama perkataannya Hasan tadi. Dia bilang tim itu ada masanya. PSG ini bisa jadi ada masanya juga. Dia udah Amat karena dia sudah mendapatkan sextuple. No one team yang mudah mendapatkan sextuple. Cuman Barcelona, Munchen sama PSG. Next Liverpool. Damn. Oh. Mungkin. Insya Allah. Jadi menurut gua memang sudah waktunya harus mulai dari awal lagi. Mana itu Neves? Iya. So asik. Dan ada Spurs juga yang menang 2-0. Berarti gila ya. Maksudnya 2-1 Spurs. 2-0. Oh, pernah 2-1. Iya, ngaco itu 2-0. Jadi di Liga Inggris ini Spurs kan lagi kacau banget. Sedangkan kalau lo ngelihat Dortmund ini dia jumlah clean sheet terbanyak di Bundesliga 9. Lah sekelas ini aja diobrak-abrik sama Spurs, berarti kan ada yang agak zangzet nih di Bundesliga nih. Terus ada Juventus yang bisa menang melawan Benfica 2-0 ya semalam. 2-0 dan juga ada Bayern Munchen yang menang 2-0 melawan Union Saint-Gilloise. Kane 2 gol, satunya penalti. Gila sih Kane anjing golin mulu. Terus kemarin tuh kalau nggak salah si Musiala tuh udah balik. Udah sembuh ya? Udah sembuh. Musiala tuh udah sembuh. Dan udah bisa main lagi ya. Ada di bench kemarin. Ada di bench. Musiala gitu, lawan walaupun nggak main ya. Union Mungkin masih State. dipelan-pelanin lah. Terus ada juga di situ aja paling ya. Terus Newcastle menang 3-0. Karena Newcastle ini perlu dibahas juga. Oh iya, Newcastle gila. sekarang di top 7 juga nih. Iya. Di klasemen UCL. Gila di liga lagi ancur-ancuran 7. begitu. Mereka peringkat 7 dia. sekarang. Di atas PSG, di atas Goal difference di atas Chelsea, di atas Barca. Iya, goal difference-nya sama kayak PSG plus 10. Iya, plus 10 dia. Gokil. Jadi itu aja guys, kira-kira review Champions League dari kita. Terakhir mat tadi Ana lupa ngucapin ini juga. Gua salut sama Alisson Becker. Menurut gua dia keren banget semalam. Dia nge-save beberapa kali tendangan krusial dari Olympic PSG. Ini pemain PSG. Marcel. Menurut gue ini harus diapresiasi. Gue inget banget omongannya Papa kemarin kalau Alisson gak dibutuhkan lagi. Papa suruh nonton videonya Alisson save musim ini. Jangan sok tahu kau Papa ya. Urus Juve kau sana. Menang Juve-nya. Lawan Liverpool sih bantai cincang-cincang. Yaudah guys, itu aja kira-kira previewnya. Tulis di kolom komentar kira-kira ada yang kalian mau komenin. Terus beli parfum Wembley-nya. Follow semua di sini ada Iksan dan Hakim Garis and Partner, Ali Rati Story, Anakan Haji Damong. Lu di apa? Nugi Nugget cuman Nugi Nugget. IG juga boleh. IG juga Bang Nugi Ramadan. Kalau mau tips-tips perpadelan silakan. Enggak, main doang. Tapi ayo. Enggak kalah dia sama gue. Kalau gue juga Basya Nosbor itu dia. Let's go. Come on, Reds.